A1 untuk PWILS Pasuruan Winongan, hati-hati karena para mukibin dan para kabib telah memborong baju PWILS, dan infonya baju tersebut akan digunakan besok di acara ziarah kubro. Dan itu mereka yang pakai baju PWILS akan menyerang orang-orang yang sedang ziarah kubro, seolah-olah yang menyerang itu adalah PWILS, padahal itu mereka sendiri. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Bang Acong, bahwa mukibin yang datang berkumpul di ziarah kubro itu nampaknya akan ada yang ditumbalkan, karena nanti mereka akan menyerang, lemparan batu, sajam dan segala macamnya. Lalu nanti yang jadi kambing hitamnya adalah PWILS, padahal itu mereka sendiri. Betul sekali itu Bang Acong. Ini mereka sangat jahat dan kejam sekali. Mereka menumbalkan muhibin untuk dihajar oleh muhibin yang lain. Demikian, maka sebaiknya saya pesan kepada para muhibin, jangan ikuti, jangan datang di acara ziarah kubro besok karena nyawa Anda terancam. Karena para Habib Yaman ingin menumbalkan Anda, ingin menyerang Anda dengan muhibin-muhibin sendiri yang lain, dan akan menumbalkan, mengkambing hitamkan PWI Laskar Sabilillah. Demikian. Iya betul itu ya. Sama kayak yang di kasus Pemalang, yang difitnahkan pihak kita membawa sajam. Padahal dari video-videonya tidak ada. Justru mereka lah sudah menyembunyikan sajam. Jadi saya harap para muhibin jangan datang, karena kalian akan dikurbankan. Pentungan kayu, lemparan batu atau bahkan senjata tajam akan diarahkan ke tubuh Anda. Jangan datang, berbahaya sekali. Terus yang kedua, ditelusur juga itu, siapa yang menjual, tokonya dari mana, kalau perlu alamatnya di mana, agar nanti bisa jadi bahan penelusuran dari mana mereka memperoleh itu. Nah itu bisa diusut juga. Nggak boleh jual baju ormas sembarangan, kecuali dia juga anggota dari ormas tersebut yang memang ditugasi untuk menjual baju seragam. Tapi sekali lagi, untuk saudara-saudaraku muhibin, jangan datang. Badan Anda dijadikan tumbal, kalau tidak nyawa Anda. Lanjut host. Izin host. Setelah melihat situasi yang telah disampaikan Bang Wangsa tadi ya, berarti kan sudah jelas ya host, tujuan mereka itu ke makam Winongan itu apa host? Boleh saya tanya host, tujuan aslinya itu apa host? Apakah doa, zikir, tahlilan, atau apa host? Tujuan ya, nanti kita kunci itu tujuannya apa host? Bahkan ada indikasi kan memakai seragam PWI. Iya kan, apa tujuannya host kira-kira? Oke, provokasi dan menciptakan kerusuhan, sengaja menciptakan kerusuhan. Benar nggak teman-teman? Sepakat ya, kita kunci ya. Jadi tujuan mereka itu menciptakan kerusuhan, menciptakan bentrokan yang nantinya akan seolah-olah menarik PWI. Sepakat ya, kita kunci dulu tujuan mereka. Nah kalau saya host, mungkin sebagai warga Winongan atau PWI pun lah, kalau besok mereka beracara, menurut saya biarkan aja, ditonton sambil ngopi host. Kalau mereka mengadakan, terus kerusuhannya apa host? Masa yang berseragam PWI mau mentungi temannya sendiri, mukibinnya? Kan tidak mungkin. Kalau nggak ada kerusuhan, berarti tujuan mereka tidak tercapai. Itu loh host, poinnya host. Masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Singgal. Waalaikumsalam. Saya dari tadi menyimak ya. Kalau sampai benar-benar terjadi seperti itu ya, ada kerusuhan di Winongan besok ya, itu akan banyak yang jadi korban itu. Yang pertama Kapolsek bakalan mundur itu. Kapolres, sampai bupati bakalan terjengkang itu semuanya itu. Bisa. Udah. Ya itu host.
mungkin PWI ya nggak usah, besok nggak usah pakai seragam sama warga Winongan, ngopi aja dilihat tingkah mereka itu, apakah akan terjadi kerusuhan? Iya, Saya nggak betul. yakin, Dos. Karena kalau yang memakai seragam PWILS tapi palsu bukan anggota, nggak mungkin dia menyerang warga Winongan. Pasti yang Betul, itu diserang loh. para muhibin. Makanya saya peringatkan Iya. berkali-kali, para muhibin jangan datang. Anda ditumbalkan oleh babi lawi, dilempari, dipentungi, bahkan mungkin kena sabetan sajam. Jadi jangan datang, Anda ditumbalkan. Lanjut, host. Ya. Ini benar perlu ya, PWI nggak usah pakai seragam, tapi berkoordinasi dengan kepolisian. Bilang, nyampaikan, Pak, nanti kalau ada orang-orang yang memakai seragam PWI dan membuat kerusuhan, tangkap saja, Pak. Kan gitu. Akal, Itu masuk akal. nggak Coba. yang jadi Ini namanya pesai war ya, perang psikologi. Tidak harus ya, perang gini, fisik. gini, yang jadi pemikiran saya ini begini ya, Bupati Pasuruan itu kan Kibin ya, apa mungkin ya balai-balai ini bakalan menumbalkan bupatinya? Itu kalau misalkan sampai terjadi, jelas-jelas itu bupatinya bakalan rontok gitu, bakalan tumbang. Bang, Kan tadi kan gitu. tadi saya sampaikan, Bang, Pak Bupatinya ini kemungkinan tersandera karena diduga sebagai bendahara Petanisia. Jadi Betul. kartu asnya Bupati ini sudah dipegang oleh si Rokim, kan gitu. Sekarang sekarang- dipaksa-paksa. Pertanyaannya ya, apa tega si Rohim ini nanti bakalan menumbalkan bupati, kan begitu? Ya, Yang menurut mereka Mas ini Kan kan begitu. nggak Kalau si nggak Rokim peduli. akalnya kan pendek, Rokim akalnya pendek. Jadi sama ketika ada pelaporan itu, ya, yang pertama melaporkan itu kan akalnya pendek, nunjuk-nunjuk ke Kapolres, tangkap itu, sama kayak Berbi Aldo juga gitu kan, polisi tangkap itu. Kalau polisi nggak bisa nangkap, wallahi kita yang akan menangkap. Nah itu pada akal pendek, dia nggak peduli efeknya. Setelah efeknya ternyata mengajukan pra peradilan, paniklah Kapolresnya, memohon-mohon kepada pihak pelapor untuk mencabut gugatannya. Ini juga jangan dipikir terlalu jauh. Akal otaknya si Rokim itu pendek. Pokoknya bikin kerusuhan di sana. Siapapun korbannya, masa bodoh. Begitu. Jadi dia hanya nafsunya saja. Pokoknya bikin kericuhan. Kericuhan ini yang kita jadikan target kambing hitam adalah PWILS. Nggak ada dia berpikir nanti kalau gagal gimana ini. Kapolresnya dipecat, Kapolseknya dipecat, bupatinya dipecat. Nggak sejauh itu otaknya Rokim. Lanjut teman-teman. Ya gini, informasi tersebut sudah masuk ke PWI Pusat dan Ketua Umum sudah membuat video ya kan untuk menginstruksikan seluruh PWI itu untuk menyikapinya. Kalaupun gimana caranya itu nggak bisa saya sampaikan di sini. Jadi tetap ini sesuatu yang benar-benar sudah keterlaluan. Ini bukan sekedar orang PWI, ini adalah ancaman untuk rakyat Indonesia semua. Begitu teman-teman. Betul. Dan saya pikir apa yang disampaikan surat yang ditampilkan host tadi itu ada korelasinya. Kenapa bukan Pak Bupatinya yang menandatangani surat itu? Pak Bupati itu mau lepas tangan, makanya yang disuruh kan sekdanya. Jadi nanti kalau ada apa-apa, iya kan, yang disalahkan sekdanya. Misalkan sekda ngomong loh, itu kan atas instruksi Pak Bupati. Lah bupatinya bisa ngeles, enggak kok, aku kan enggak merasa memerintah. Itu kan yang tanda tangan kan sampean. Itu makanya kan sekda hati-hati, Anda itu juga diseret-seret ini. Nggak bisa, itu keseret-seret secara tidak sengaja. Sudah umum tingkat kabupaten kota
kabupaten itu sekda, sekretaris daerah yang melakukan surat menyurat. Di suratnya juga tanda tangan itu ada AN atas nama bupati. Teman-teman Jadi di bawah bupatinya dibantu terlibat. tap-tap layar teman-teman ya. Bupatinya dilaporkan dianggap terlibat karena sebuah di bawah tanda tangan atas nama bupati, lalu bawahnya baru sekda. Jadi terlibat bupatinya, nggak bisa dia mengelak. Itu kan yang tanda tangan sekda, enggak ada AN atas nama. Lanjut. Ya, kalau kita teman-teman di bawah dibantu hukum. dulu tap telayarnya teman-teman. Kecuali pada saat Terima kasih. penandatanganan surat sekda ini ada rapat yang dihadiri semua, termasuk bupati. Tapi kan dari aspek hukum kan semua kan dari surat, iya kan? Bisa aja. Iya, tapi bupati ada ngeles. AN, nggak bisa mas. Ada AN berarti diketahui oleh yang bersangkutan. Wali kelas menandatangani atas nama kepala sekolah, berarti kepala sekolahnya yang bertanggung jawab, bukan wali kelas, gitu loh. Betul. Kecuali dalam surat lagi pula ini bupati ada juga kan paraf. punya agenda Ada tahunan paraf tuh. dari Pak Bupati, ada paraf mengetahui. Itu menurut saya, Bang Acong. Pasti ada paraf Lagi itu pula kan- sampingnya. Ya, Lagi pula kan bupati juga kan punya agenda tahunan. Ya, adakah acara apa ziarah kubro masuk dalam agenda tahunan bupati? Saya rasa nggak masuk akal itu. Nggak ada. Kan ini baru rencana mau pertama, tapi Rokim sesumbarnya tiap tahun kita akan selenggarakan haul winongan, kurang ajar gitu. Biasanya gitu. Kalau ada aspek legalitas ya sebuah surat, meskipun yang bertanda tangan bukan orang yang bersangkutan, tapi minimal ada paraf untuk mengetahui. Kalau tidak ada paraf, ya tadi ini dugaan saya, Bang Aco. Ya, kalau terlibatnya ya terlibat tapi dari aspek hukum. Kalau Pak Bupatinya nggak ada paraf, dia bisa ngeles gitu loh. Saya nggak menginstruksikan, saya nggak paraf kok. teman-teman yang di bawah Kan tolong dibantu bisa tap-tap juga layar ya, teman-teman. terjadi seperti itu. Biar nggak rungkat, ini kena pembatasan ya. 10 menit saja rungkat ini. Teman-teman yang di bawah. Tadi sama, ya satunya sudah tumbang ya. Ini aku sudah ganti akun ya. Ya lanjut teman-teman, dibantu saja tetap layar teman-teman. Ya, kalau apa yang disampaikan Bang Acong itu kan bilangnya mereka kadang tanpa pikir panjang, memang pendek akalnya. Ya memang begitu, orang-orang itu kan cuma bisanya ngandalkan jualan nasab, Bang Acong. Ya, orang makruh saja nggak bisa kok, kan begitu. Ini loh, kalau kita flashback ke belakang, apa yang terjadi dengan polemik ini, mengapa cuman dalam kurun waktu 5 tahun meledak seperti saat ini? Ya karena mereka konfrontatif gitu loh. Coba mereka diamin aja Kiai Mat. Enggak mungkin sebesar ini. Karena orang akan cari tahu ketika ada hal-hal yang rame. Ini akhirnya dengan segala persepsinya ini mencoba. Enggak mungkin itu tiba-tiba si Dokter Sugeng ikut bersuara gitu loh. Tetapi kalau mereka ngamuk-ngamuk, akhirnya ya muncullah semuanya orang memberi kesaksian bahwa itu tidak benar. Itulah makanya seperti yang terjadi di Winongan. Seandainya terjadi kayak yang di Mojokerto dilaporkan ini didiamkan, enggak separah ini. Ini kan sebenarnya kampanyenya Kiai Imat, visinya Kiai Imat ini sebenarnya, tapi tanpa disadari oleh mereka. Ini kampanye gratis loh. Makanya ini kita semuanya yang protesis berterima kasih sama si Rokim. Dengan adanya Rokim ini mempercepat orang lebih tahu, mencari tahu. Bahkan lebih cepat orang akan sadar tentang Ba'alawi itu bukan duriah Nabi. Ini kalau orang RA mau marah-marah, makanya sebagian orang RA sudah diemin saja. Kan saya dengar itu. Dan itu banyak yang menyampaikan seperti itu. Tetapi apa yang terjadi dengan si Rokim? Seharusnya kalau mau marahlah sama si Rokim, orang-orang RA itu. Yang mempercepat kerungkatan mereka, Rokim.
Itu menurut saya. Rokim nggak bisa tidur, Kang, karena itu kejadiannya di wilayahnya. Nggak bisa tidur dia, pantatnya kebakaran. Iya paham, tapi kan seharusnya dia ini ya, karena kalau dipikir-pikir itu kan reda. Buktinya mana di Mojokerto reda. Akhirnya kita kembali ke titik nol polemik nasab. Tetapi ketika ini kan menggema ini kemana-mana. Bahkan orang yang nggak tahu akan terlibat, akan cari tahu dan membaca. Yang sebelumnya pura-pura cuek, akhirnya ini. Ya menurut saya ini kampanye gratis, tesisnya Kak Imat. Supaya orang akan lebih tahu dengan hal ini. Oke, cakep. Bicara tentang RA selalu menyangkal bahwa mereka tidak pernah terlibat dalam pembuatan makam-makam palsu. Dan hari ini dibantah sendiri oleh ketua RA-nya, yaitu Rokim. Rokim mengklaim makam tersebut adalah makam dari keluarga Habib Ba'alwi Yaman Selatan. Tetapi pada faktanya itu adalah makam leluhur pribumi Nusantara yang diganti namanya menjadi makam para Habib Yaman. Dan itu ada buktinya, dibuktikan oleh Kiai Raden Mas Taufik yang mempunyai manuskrip-manuskrip asli siapa saja yang dikuburkan di makam Winongan tersebut. Dan yang dirubah namanya itu namanya Kiai Bahri, dirubah menjadi Soleh Umar Al-Hadar. Itu aslinya Kiai Bahri Winongan, asli Winongan, lalu dibuat kijing warna biru itu dan diganti namanya menjadi Soleh Umar Al. Ini sungguh sangat kurang ajar mereka ini memang. Sekian. Itu well noted, host. Ingat nggak, host, dulu kita awal-awalnya kan ada Kiai Soleh yang nisannya kepalanya itu dikangkangin oleh pondasi dari cungkup, lalu di dalamnya dibuat seolah-olah mirip karena ada solehnya juga. Ternyata memang ada Kiai Soleh yang lain, yang kedua, yang sudah dibabilawikan bikin kijing berwarna biru itu, host. Ingat nggak, host? Ini info dari Mas Wangsa ini jadi menambah wawasan kita. Mas Wangsa, dulu kita ngiranya Kiai Soleh yang makamnya dipepetin itu dengan pondasi itu ada Kiai Soleh itu. Lalu kita ngiranya di situ Al-Babi Soleh. Nah, dipikir untuk menggusur peran daripada Kiai Soleh yang makam nisannya dipepet itu. Ternyata ada nama Soleh kedua yang sudah direbut karena itu tokoh pribumi, diganti menjadi tokoh Babilawi, seolah-olah itu datuknya dari Ahwal Umar bin Apes. Lanjut, host, standby. Iya betul itu Bang Acong. Karena makanya Kiai Raden Mas Taufik itu sangat ingin sekali untuk lakukan tes DNA, tes forensik dari jenazah yang dikuburkan di situ. Dia ingin membuktikan bahwa makam yang dijadikan sebagai leluhur dari para Habib imigran Yaman itu bukan makam dari leluhur mereka, melainkan adalah makam pribumi yang diganti namanya menjadi Soleh Umar Al-Hadar dan diklaim sebagai kakeknya Umar bin Apes. Maka Kiai Mas Taufik itu sangat gigih untuk membuktikan, dan bahkan dia menantang kepada semua orang, kepada semua Ba'alwi yang mengklaim makam tersebut untuk tes DNA dan lakukan cek lab forensik dari jenazah yang ada di makam tersebut. Dan nanti kan bisa terbukti bahwa itu bukan keluarga dari Habib Yaman. Oke, berarti ahli warisnya ya. Semoga ahli warisnya punya bukti, catatan atau dokumen yang disahkan oleh pemerintah desa. Misalnya kalau di kampung bapak saya itu ada memang petugas, ya, ada bagian mencatat pernikahan, mencatat kelahiran, dan mencatat kematian dari warganya. Kalau ini ada surat-suratnya, ini cakep,
kita tuntut itu Kijing Biru, ternyata makam pribumi yang dibabilawikan. Ahli warisnya yang ikhlas saja makamnya itu untuk digali, untuk diambil data forensik atau diteliti secara DNA, pasti akan sama dengan DNA ahli warisnya. Semoga makin terang benderang kedustaan Babilawi hancur berkeping-keping di Winongan Pasuruan, Desa Serambi. Lanjut host, Ya, teman-teman yang Ya, di bawah ini itu ada setiap 3 ada menit bukunya itu, direport Bang ya, Acong. teman-teman ya. Ini akunnya sudah direport. Terima kasih. PWILS. Jadi mereka Itu yang dilaporkan algoritmanya. Betul, Jadi betul. foto ini jangan terlalu Nah, dipampang. nanti akan rusak gonta-ganti. room. Itu rusak room kalau tidak dibantu. Kalau ada pelanggaran, VT-nya kita terbatas, room kita terbatas. Izin Saya lihat tidak ada. tidak ada parap ya? Tidak ada. Ya hati-hati Pak Sekda. Iya, Pak Sekda. Sing turun ini siapa ya ini tadi? Itu jelas itu. Barat yang turun Pak Jerman Sekda, Pak Sekda itu jelas itu host. Pertama suratnya kan dibuat tergesa-gesa. Masa hari Sabtu ya kan hari libur membuat surat Ini dan hari Minggu, ditujukannya hari Sabtu. kepada siapa enggak? Ini hari Minggu. itu yang tanggal berapa, terhormatnya Yos? juga kosong itu Tanggal ada berapa? terhormat Itu titik-titik gitu. tanggalnya Tanggal berapa? berapa itu, Kecil Bos? banget. Tanggal Tanggal 8. berapa, Os? Tanggal 8 ya. Sabtu berarti Sabtu. Tanggal Nah, 8 kan itu. hari libur juga, hari libur. Iya, hari Ada libur. apa hari libur kok membuat surat ini? Kan gitu pertanyaannya. Itu kan Sampel tergesa-gesa. basah Iya. Saya sih meyakini sekdanya itu dipaksa oleh Pak Bupati. Segera bikin surat, Pak Sekda. Tapi nggak mau parap gitu loh. Pertanyaan saya begini, sebesar apa jasanya itu Balawi yang besok nih mau di apa namanya, Kubro, yang mau dijarahin Kubro, seurgent apa gitu loh. Banding disetujui ya teman-teman, terima kasih. Aduh ya Allah ya Karim. Ya. Nggak ada jasanya, orang itu makam pribumi kok. Itu bukan makam Habib. Nggak ada jasanya. Itu hanya apa namanya? Hanya klaim saja, klaim mereka. Makam pribumi yang diklaim menjadi makam Habib. Betul. Jadi jasanya itu ya jasa pribumi sebenarnya, bukan jasanya si Soleh Umar Al-Hadar itu. Nggak ada Jadi- jasanya Soleh Umar Al-Hadar itu. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan ya, mereka mengadakan acara ini cuma buat ajang promosi, legitimasi dan provokasi. Acara itu diadakan untuk merampas tanah Winongan, merampas sejarah Winongan untuk diganti menjadi sejarah bangsa Habib Alwi Askenazi Yahudi Yaman Selatan. Itu loh inti dari acara itu digelar, untuk merampas tanah makam Winongan Serambi, untuk merampas sejarah dari Winongan Serambi yang akan diganti menjadi sejarah bangsa imigran Yahudi Askenazi Yaman Selatan. Iya, sejadi. Maka sebenarnya untuk kita bangsa Indonesia ini wajib hukumnya untuk mempertahankan tanah Winongan, karena tanah Winongan itu akan dirampas oleh bangsa asing yang berkedok agama, berkedok sebagai cucu Nabi, tapi padahal mereka adalah cucu Yahudi Askenazi, bukan keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk Indonesia, anak negeri Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terutama khususnya di Winongan Serambi, Pasuruan, Jawa Timur, harus mempertahankan tanah leluhur bangsa Nusantara yang ada di Winongan, jangan sampai jatuh ke tangan para Habib Askenazi Yahudi Yaman Selatan. Jangan bawa nama Yaman. Yaman nggak terlibat. Tarim.
Oke, ya apa Tarim ya, Tarim Hadramaut. Iya. Nah, Iya, soalnya saya juga sering bilang, Babilawi bukan Arab, bukan Yaman, bukan suku Jurhum. Dari ilmu filologi ini pernah dijabarkan panjang lebar oleh Profesor Dr. Menachem Ali. Sementara dari pihak mereka, Muhammad Assegaf alias Aventador 007 itu mengakui ketika peluncuran buku Keabsahan Nasab Babilawi dari Robito Alawiyah, kami ini fix pendatang di Yaman, itu begitu. Kalau dia katakan bahwa Babilawi pendatang di Yaman, kenapa tiba-tiba mengaku bangsa Indonesia? Padahal mereka bukan bangsa Indonesia. Yang lebih parah, kenapa mereka petentengan terhadap kita pribumi yang punya rumah? Lanjut host, standby. Juga mereka nih nggak pernah memuliakan negeri Yaman. Mereka nih selalu memuliakan Tarim, Hadramaut, Tarim, Hadramaut. Yaman nggak pernah mereka agung-agungkan. Wih jengkol, ngomong hati-hati. Nanti dibikin semur kau oleh Babilawi. Lanjut host. Iya, jadi Jelas ya. di room di grup juga ramai ya teman-teman ya. Kalau sudah resmi diumumkan oleh ketua umum kan berarti kan sudah jelas bahwa PWI kan tidak akan hadir dengan pakai atribut ya, apalagi pakai baju seragam. Nah, otomatis manakala instruksi ini sudah disampaikan, ya otomatis ketika ada orang yang pakai baju PWI itu pastilah ya itu penyusup yang ingin mengkambing hitamkan PWI, manakala seperti ya itu di Pemalang seperti itu loh, yang dikatakan Pandito Acong tadi, yang tidak bawa sajam, yang dari video-video kan jelas yang bawa sajam mereka kan gitu. Sama, lanjut monggo. Ya alhamdulillah lah kalau sudah ada instruksi host, PWI tidak akan memakai seragam. Iya kan, karena sudah jelas intrik-intrik mereka itu ingin menarik-narik PWI untuk masuk pusaran konflik. Nanti di framing sama mereka itu seolah-olah PWI yang membuat kerusuhan, kegaduhan. Jadi ya kalau menurut prediksi saya ya, mereka mengadakan acara ziarah kubro itu mungkin menurut saya ada dua host. Yang pertama memang ingin menciptakan kerusuhan, kegaduhan yang nanti pada akhirnya ingin menarik-narik PWI. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dugaan saya host, karena kan objek makam itu kan jadi objek perkara host. Ya. Ya kan di persidangan. Jangan-jangan mereka itu mau merekayasa makam host. Ya mungkin merekayasa makam atau supaya nanti isunya berbeda, yang dibahas bukan lagi makam tetapi yang dibahas kegaduhan yang menuduh mengkambing hitamkan. Betul. Betul, itu tujuan utamanya host. tepat Kunci di situ, sekali. host. Tepat sekali itu, Itulah, host. Tepat sekali host skincare, tepat. Iya, ya itu karena apa, kepanikan kan, ini kan sudah ditolak kan pra peradilan. Ini sebenarnya polisi itu berpihak kepada kita loh teman-teman. Jadi justru dengan ditolaknya pra peradilan kemarin itu akan mendorong ya pihak pelapor untuk menunjukkan bukti-bukti kesohihannya, bukti-bukti laporannya. Nanti di pengadilan akan semakin luas, manakala bisa sampai P21. Justru seperti itu. Dan informasi yang saya dapat teman-teman, tapi ini sedikit ya, tidak saya sampaikan banyak. Besok itu kan akan diadakan ziarah, ya, ziarah kubro. Dan besok itu kan akan ada upaya islah juga dari pihaknya ahli waris sama pihaknya para habaib, supaya terjadi cipta kondisi. Padahal pihak anu sudah di Indonesia tidak akan hadir.
tidak akan hadir sudah ya, di grup tidak akan hadir. Nah di situ upaya mereka untuk tetap islah itu akan diadakan besok di tempat situ juga, tapi sudah tidak ada ya, dari ketua juga tidak ada, seperti itu teman-teman, informasi yang beredar. Ya itu dari kembali lagi Bos. Ya menurut saya ya benar, nggak usah hadir, udah biarkan mereka tuh mau sorak-sorak di sana, mau ngapa-ngapain. Yang penting tujuannya mereka nggak tercapai, itu aja Bos. Betul, Tujuan mereka ini kan menggagalkan menggagalkan masalah yang sedang terjadi, kasus hukum makam Winongan itu di pengadilan. Benar kata host tadi, dialihkan menjadi kasus tentang penyerangan PWILS di makam tersebut, nanti dialihkan seperti itu. Betul. Dan ingat ya teman-teman ya. Monggo teruskan Bang Wangsa, teruskan monggo. Jadi kita fokus aja di pengadilan itu, biarkan mereka jungkir balik di situ, biarkan aja. Ya sudah, biarkan aja. Kalau memang besok ada yang menyerang mereka dengan baju PWILS, berarti itu mereka sendiri gitu. Betul. Dan ingat ya teman-teman ya, dalam perang modern ya sekarang ini tidak harus perang fisik. Iya kan? Bisa perang narasi. Iya kan? Tidak harus perang fisik di era modern ini. Betul. Perang proksi juga bahaya itu Bang. Iya, ya memang perang proksi, narasi di media sosial. Kalau kita kalau mungkin ada strategi ya dari pemerintah. Ya mereka itu dibuat bocor halus saja deh. Pelan-pelan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.